Seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun yang mengaku kerasukan setan dan mendengar suara-suara yang menyuruhnya membunuh, menikam dua orang hingga tewas dan tertangkap saat sedang merencanakan pembunuhan ketiga. Peristiwa ini terjadi di Colchester pada tahun 2014. Dua pembunuhan brutal dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang saat itu masih duduk di bangku sekolah menengah. Kekejaman tindakannya sudah mengerikan, tetapi kenyataan bahwa pelakunya masih pelajar membuat kasus ini terasa semakin mengganggu. Sebelum kita mulai ceritanya, izinkan saya menyapa kalian terlebih dahulu. Setelah cukup lama tidak mengunggah video, akhirnya saya bisa kembali hadir di channel ini. Beberapa waktu terakhir, saya memang fokus merawat buah hati yang baru lahir, sehingga belum sempat membuat konten seperti biasanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, baik penonton setia maupun subscriber yang tetap mendukung dan memberi semangat selama saya vakum. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya, dan saya benar-benar menghargainya. Sekarang, saya siap kembali berbagi konten untuk kalian semua. Jangan lupa aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Mari kita mulai ceritanya. James Fairweather lahir pada tahun 1998 di kota kecil Colchester dan bersekolah di Colchester Academy. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang sering dibully karena ukuran telinganya yang dianggap tidak normal. Ia juga mengalami disleksia dan autisme, meskipun kondisi tersebut baru diketahui setelah ia ditangkap. Orang-orang menggambarkan James sebagai anak yang tenang dan berasal dari keluarga yang baik. Namun, saat memasuki masa remaja, ia berubah menjadi anak yang penuh kemarahan dan kebencian terhadap dunia sekitarnya. Ketika ditanya oleh gurunya tentang cita-citanya, ia menatap lurus dan menjawab, "Aku ingin menjadi pembunuh." Neneknya meninggal karena sebab alami pada tahun 2012 saat James berusia 13 tahun. Banyak yang percaya bahwa kematian sang nenek memberikan dampak emosional yang lebih besar dari yang disadari orang di sekitarnya. Setahun kemudian, James ditangkap karena merusak properti rumah orang lain. Pada bulan Januari tahun 2014, ia dijatuhi hukuman pengawasan selama 1 tahun yang ternyata tidak memberikan efek apapun. Hanya 3 hari sebelum pembunuhan pertamanya, ia kembali ditangkap karena merampok cerutu dengan menggunakan pisau, namun dilepaskan tanpa dakwaan. Saat seharusnya dalam pengawasan, James malah membunuh 2 orang dengan cara yang sangat brutal. Setelah kematian neneknya, ia mulai terobsesi dengan para pembunuh berantai, terutama Peter Sutcliffe. Ia bahkan mengaku bahwa pembunuh berantai favoritnya adalah Ted Bundy. Mengidolakan pembunuh berantai sebagai sosok favorit sejajar dengan makanan, film, atau permainan, itu tidak normal untuk ukuran remaja sepertinya. Namun, obsesi itu tumbuh begitu kuat dalam dirinya, hingga ia ingin menjadi seperti idola-idolanya. Kasus pembunuhan yang ia lakukan menjadi penyelidikan terbesar yang pernah ditangani oleh kepolisian Essex. Korban pertama Fairweather adalah James Hetfield, seorang ayah dari 5 anak yang berusia 33 tahun. Pada malam tanggal 29 Maret tahun 2014, Hetfield keluar minum-minum dan memutuskan beristirahat di Castle Park. Sebelumnya, ia pernah mengalami kerusakan otak akibat kecelakaan mobil dan sering terlihat menghabiskan waktu di pusat kota sambil minum alkohol. Menjelang tengah malam, Fairweather keluar dari rumahnya dengan membawa pisau, berniat untuk membunuh seseorang sebagai korban pertamanya. Saat menyusuri taman, ia melihat Hetfield sedang berbaring di atas rumput. Karena tidak ada orang lain di sekitar, ia memilih Hetfield sebagai target. Fairweather langsung melompat dan menikam Hetfield sebanyak 102 kali pada bagian dada, wajah, dan anggota tubuh lainnya.
Setelah itu, ia berjalan pulang dan tiba di rumah sekitar pukul 2:30 dini hari. Sekitar pukul 5:30 pagi, seorang pria yang sedang berjalan melewati taman menemukan tubuh Edfield yang sudah tak bernyawa bersimbah darah di atas rerumputan. Ketika tim medis tiba di lokasi, mereka secara mengejutkan masih menemukan denyut nadi lemah pada tubuh Edfield. Namun, Edfield akhirnya meninggal 1 jam kemudian karena luka-lukanya yang sangat parah. Saat media mengetahui kasus ini, diputuskan untuk tidak mempublikasikan detailnya karena terlalu mengerikan untuk dijelaskan. Polisi menutup area seluas 2,5 km di sekitar taman untuk mencari bukti yang dapat menghubungkan kasus ini dengan pelaku. Tim penyidik didatangkan dari kepolisian Kent dan Direktorat Kejahatan Serius Essex untuk menangani kasus pembunuhan yang telah mengguncang negara tersebut. Sebanyak 70 orang warga lokal yang pernah terlibat kasus penikaman turut diperiksa, termasuk James Fairweather. Namun, ia berhasil meyakinkan polisi dengan alibi palsu. Ibunya yang tidak mencurigai apapun ikut mengkonfirmasi ceritanya sehingga Fairweather tidak lagi diperiksa. Pihak kepolisian juga beranggapan bahwa serangan sekejam itu tidak mungkin dilakukan oleh anak laki-laki berusia 15 tahun. Sepekan kemudian, seorang pria tak bersalah ditangkap, tetapi akhirnya dibebaskan karena memiliki alibi yang kuat. Selama 3 bulan berikutnya, polisi kesulitan menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka baru. Namun pelaku kembali beraksi. Pada siang hari, tanggal 17 Juni, seorang mahasiswi asal Arab Saudi bernama Nahid Almania yang berusia 31 tahun sedang berjalan menyusuri jalur setapak menuju kampus universitasnya. Tiba-tiba, ia diserang. Fairweather menusuk perutnya sebanyak 10 kali. Saat korban jatuh, ia menusuk kedua matanya lalu menikamkan pisau ke otaknya hingga korban meninggal seketika. Fairweather menusuk mata korban agar korban tidak bisa melihat kejahatannya. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, kota Colchester diguncang 2 pembunuhan brutal yang penuh darah. Polisi mengalami kebuntuan, tidak ada hubungan antara kedua korban dan awalnya polisi mengira Almania menjadi korban kejahatan rasial sehingga muncul dugaan bahwa ada 2 pelaku berbeda. Selama beberapa bulan berikutnya, karena kedua kasus belum terpecahkan, banyak warga Colchester yang memilih tetap di rumah atau hanya bepergian dalam kelompok. Pemerintah kota pun menebang semak dan membersihkan jalur-jalur tersembunyi di sekitar kota dengan harapan mengurangi tempat bersembunyi bagi pelaku. Namun, justru sebuah tempat persembunyianlah yang nantinya akan mengarahkan mereka pada penangkapan Fairweather. Karena perhatian publik terhadap kasus ini begitu besar, Fairweather akhirnya menghentikan aksinya untuk sementara waktu dan ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyerang. Banyak warga Colchester juga percaya bahwa pelaku berasal dari luar kota. Namun, pada tanggal 27 Mei tahun 2015, hampir setahun setelah pembunuhan Almania, Fairweather memutuskan memulai aksinya lagi. Pukul 11 pagi, seorang wanita yang sedang berjalan-jalan bersama anjingnya di jalur setapak Sellery Brook melihat seorang remaja berkerudung bersembunyi di semak-semak dengan mengenakan sarung tangan bedah. Ia segera berbalik dan menghubungi polisi. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan mengepung area tersebut. Mereka berhasil menarik Fairweather yang saat itu telah berusia 16 tahun dari tempat persembunyiannya. Saat digeledah, mereka menemukan pisau lipat dan sepasang sarung tangan bedah. Sarung tangan ini kemudian dipastikan sama seperti yang ia kenakan saat melakukan kedua pembunuhan sebelumnya. Itu digunakan agar sidik jarinya tidak terdeteksi. Saat ditangkap, Fairweather baru saja keluar dari sekolah saat sedang mempersiapkan ujian GCSE. Ujian GCSE atau General Certificate of Secondary Education adalah ujian yang diambil oleh siswa di Inggris, Wales,
dan Irlandia Utara pada usia sekitar 15 sampai 16 tahun, setara dengan tahun terakhir SMP di Indonesia. Fairweather merasa sekolah bukan tempat yang cocok untuknya, sehingga memutuskan untuk mencari pekerjaan. Tidak ada satupun teman sekolahnya yang menyadari bahwa mereka pernah duduk sebangku dengan seorang pembunuh berantai. Ketika diinterogasi oleh polisi, Fairweather mengakui semua pembunuhan yang dilakukannya. Ia bahkan menyatakan bahwa pagi itu ia sedang mencari korban ketiga. Di rumahnya, polisi menemukan dokumenter tentang Peter Sutcliffe dan pembunuh berantai lainnya, video game penuh kekerasan, serta koleksi film horor. Penting untuk dicatat bahwa ketertarikan pada kejahatan nyata atau horor tidak akan berbahaya bagi kebanyakan orang, kecuali bagi individu seperti Fairweather yang memang sudah memiliki kecenderungan pikiran yang kejam. Pada bulan Agustus tahun 2015, sebelum persidangan dimulai, beberapa psikiater mewawancarai Fairweather dan menemukan fakta yang mengejutkan. Ia mengaku memiliki fantasi membakar bayi dan melukai pekerja seks. Ia juga mengatakan bahwa suara-suara di kepalanya menyuruhnya untuk mencari korban. Ketika ditanya dari mana suara-suara itu berasal, Fairweather mengaku bahwa ia telah dirasuki oleh iblis, meski ia sendiri tidak tahu kapan hal itu terjadi. Fairweather kemudian mengaku bahwa suara-suara di dalam kepalanya tertawa saat ia menusuk Edfield hingga tewas. Ia juga mengatakan bahwa dirinya harus membunuh 15 orang untuk memuaskan keinginan iblis. Ia menyalahkan pembunuhan terhadap Almania hanya karena wanita itu sedang berjalan sendirian. Persidangan dimulai pada bulan Januari tahun 2016 di Old Bailey, pengadilan kriminal pusat di London. Fairweather mengaku tidak bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan, namun mengakui 2 dakwaan pembunuhan tingkat 2 dengan alasan gangguan kejiwaan. Seorang psikiater pengadilan menyatakan bahwa Fairweather tidak mengalami gangguan jiwa, melainkan didiagnosa mengidap autisme. Oleh karena itu, ia dinyatakan layak untuk menjalani persidangan. Pada tanggal 29 April tahun 2016, Fairweather yang saat itu berusia 17 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum hukuman selama 27 tahun. Setelah mendengar vonis, Fairweather menoleh ke arah kedua orang tuanya yang menangis lalu berkata, "Aku tidak peduli." Hakim dalam persidangan menyatakan bahwa Fairweather sepenuhnya sadar dan mengendalikan tindakannya. Ia menolak anggapan bahwa kondisi mental Fairweather adalah penyebab pembunuhan tersebut dan menyebut bahwa klaim itu justru merupakan penghinaan terhadap para penyandang autisme. Nama Fairweather awalnya tidak boleh diberitakan ke publik, namun masyarakat menuntut agar identitas pembunuh tersebut diumumkan. Namun, saking mengerikannya, media tidak langsung mempublikasikan detail kasus ini, dan nama Fairweather baru diumumkan ke publik setelah sidang pengadilan berakhir. Setelah persidangan, sejumlah psikiater lain kembali mewawancarai Fairweather dan menyatakan bahwa psikiater pengadilan telah keliru. Mereka menyimpulkan bahwa Fairweather sebenarnya mengalami psikosis berat. Beberapa halusinasi yang dialaminya begitu mengerikan, hingga membuat para psikiater yang sudah terbiasa menangani kasus serupa pun merasa mual. Halusinasi itu disebut-sebut seperti adegan dari cerita horor. Upaya untuk mengurangi masa hukuman Fairweather pada akhir tahun 2016 ditolak oleh pengadilan. Hakim menegaskan bahwa Fairweather akan tetap dipenjara seumur hidup dan jika suatu hari dibebaskan, ia akan tetap berada di bawah pengawasan sepanjang sisa hidupnya. Bagi keluarga kedua korban, hingga kini mereka masih tidak mengerti bagaimana seorang remaja bisa melakukan pembunuhan sekejam itu. Ibu dari Edfield menyebut Fairweather sebagai monster. Akibat kematian anaknya, ia tidak lagi sanggup bekerja dan akhirnya kehilangan rumah. Sementara saudara laki-laki Almania mengatakan bahwa air mata ibu mereka tidak pernah berhenti mengalir dan ayah mereka tidak bisa memahami mengapa anak perempuannya harus direnggut begitu saja.
Fairweather kini dikenal sebagai salah satu pembunuh paling kejam dalam sejarah Essex, bahkan mungkin di seluruh Inggris. Kejahatannya semakin mengerikan karena usianya yang masih sangat muda serta kegagalan sistem yang tidak mampu mencegahnya. Ia kini tercatat sebagai pembunuh berantai termuda dalam sejarah Inggris. Begitulah akhir dari kisah James Fairweather. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.